gimana ceritanya kawasan yang super luas dan kaya sejarah ini bisa dipecah-pecah sebegitu drastisnya? Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas soal batas-batas buatan tersebut. Tapi sebelum kita bedah peta politik modernnya, saya mau ngajak kalian mundur jauh dulu. Kita dengerin satu peringatan dramatis dari 1400 tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hampir tiba suatu masa ketika bangsa-bangsa akan saling mengerumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang makan mengerumuni hidangan mereka. Pas denger ini, para sahabat nanyakan, apa karena jumlah kita sedikit saat itu? Dan jawaban beliau ini yang bikin merinding. Beliau jawab, enggak, jumlah umat saat itu justru banyak banget, tapi mereka diibaratkan kayak buih di arus banjir. Kelihatan melimpah, tapi sama sekali nggak punya kekuatan. Allah bakal nyabut rasa takut dari dada musuh-musuh mereka, dan malah menanamkan sebuah penyakit mematikan di hati mereka sendiri. Nah, penyakit mematikan ini namanya wahan. Waktu ditanya apa itu wahan, jawabannya simpel banget tapi dalam. Cinta dunia dan takut mati. Gila ya, gimana sebuah konsep spiritual bisa dengan sangat pas nangkep realitas sejarah yang bakal kita bahas ini. Kerentanan dari dalam inilah, obsesi sama materi duniawi dan hilangnya keberanian, yang akhirnya jadi pintu masuk buat kekuatan luar untuk naklukin mereka. Sekarang yuk kita lihat gimana peringatan ini benar-benar kejadian di dunia nyata. Bagian pertama, nubuat dan kekuasaan Utsmaniyah. Selama ratusan tahun, Timur Tengah itu beda banget sama apa yang sering kita lihat di berita sekarang. Mayoritas wilayah ini tuh nyatu di bawah satu payung raksasa, Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire, dan skala imperium ini luar biasa masif. Dari Turki di utara, turun ke Palestina, nyebrang ke Suriah dan Irak, sampai nyaplok seluruh jazirah Arab. Poin pentingnya di sini, walaupun kawasan raksasa ini isinya macam-macam, beda suku, beda bahasa, beda mazhab, mereka semua bisa hidup bareng dan koeksis secara stabil di bawah satu kekuasaan besar, tanpa ada batas-batas negara yang kaku. Lanjut ke bagian kedua, janji palsu melawan perjanjian rahasia. Masuk ke awal abad ke-20, negara-negara barat mulai ngelirik Timur Tengah sebagai titik lemah yang bisa banget dieksploitasi. Inggris pengen banget ngamanin jalur perdagangan mereka ke India. Mereka juga butuh kontrol atas terusan Suez yang super vital. Belum lagi potensi cadangan minyaknya yang bikin ngiler, dan pastinya demi supremasi politik global. Inggris sadar betul kalau Kesultanan Utsmaniyah ini dibiarin tetap kuat, Barat nggak bakal bisa mendominasi. Jadi mereka butuh strategi buat mecah belah raksasa ini dari dalam. Nah, disinilah dramanya dimulai. Secara publik, di tahun 1915, Inggris bermanuver ngirim surat ke pemimpin Arab Hussein bin Ali. Ini yang kita kenal sebagai korespondensi McMahon-Hussein. Di situ, Inggris terang-terangan janjiin kemerdekaan buat bangsa Arab, asalkan mereka mau berontak lawan kekuasaan Ottoman. Bangsa Arab percaya dong sama janji negara merdeka ini. Tapi secara rahasia, cuma selang setahun di 1916, Inggris malah main belakang. Mereka duduk bareng Prancis bikin perjanjian Sykes-Picot. Alih-alih ngebantu kemerdekaan, mereka malah asik ngebagi-bagi kawasan itu buat kepentingan kolonial mereka sendiri. Parah banget kan? Kita masuk ke bagian ketiga, strategi pecah belah kolonial. Mari kita lihat gimana para arsitek kolonial ini ngebedah peta seakan-akan wilayah itu nggak ada penghuninya. Mereka benar-benar bagi kawasan ini ibarat lagi bagi-bagi rampasan perang aja di atas meja. Inggris ngambil wilayah mandat di Irak, Yordania, dan Palestina. Sementara Prancis dapat jatah wilayah Suriah dan Lebanon. Yang bikin miris, sekaligus tragis, dari pembagian ini adalah garis-garis batas yang mereka gambar itu sama sekali nyuekin dinamika suku, ikatan budaya, maupun sejarah masyarakat lokal yang udah terbentuk ribuan tahun. Pokoknya dipotong seenaknya aja murni demi kepentingan geostrategis Eropa. Biar kebayang dampak langsungnya, kita ambil Irak sebagai contoh utama. Gara-gara garis batas buatan Inggris ini, kelompok-kelompok yang aslinya beda banget kayak Muslim Sunni, Syiah, dan etnis Kurdi tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam satu kerangkeng identitas negara baru. Coba bayangin, kelompok yang dulunya punya ruang hidup dan sistem sosial masing-masing di era Ottoman, sekarang dikurung bareng di satu batas artifisial. Ini benar-benar contoh murni dari strategi divide and rule alias pecah belah dan kuasai. Sengaja dibikin tegang dari dalam, biar penduduknya sibuk berantem sendiri dan gak kepikiran buat ngelawan penjajah. Di sisi lain, Prancis pakai strategi yang agak beda di Suriah dan Lebanon, tapi tujuannya sama aja. Mereka secara sengaja ngebangun sistem politik yang ngebagi-bagi kekuasaan berdasarkan agama dan sektor tertentu. Sekali lagi, ini tuh bukan didesain buat keharmonisan ya. Justru sebaliknya, ini dirancang buat mastiin kalau kekuasaan di dalam negara itu bakal terus terpecah dan nggak akan pernah jadi ancaman besar. Sebuah taktik yang brilian banget sekaligus kejam demi bikin kawasan tersebut tetap lemah dan gampang disetir. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin momen sejarah yang satu ini. Di tahun 1917, barengan sama mandat Inggris di wilayah Palestina, mereka ngeluarin yang namanya Deklarasi Balfour. Lewat dokumen ini, Inggris secara resmi ngumumin dukungan penuh mereka buat ngebangun sebuah tanah air bagi orang Yahudi di atas tanah Palestina.
Sebagai pengamat sejarah yang netral, kelihatan banget kalau deklarasi inilah yang jadi fondasi awalnya. Dokumen inilah yang buka pintu lebar-lebar buat konflik teritorial yang akhirnya berevolusi jadi konflik Palestina-Israel di era modern. Bagian keempat, warisan konflik dunia modern. Semua akal-akalan rahasia tadi akhirnya memuncak pas Ottoman kalah telak di tahun 1918. Ngeri ya kalau dipikir-pikir seberapa cepat sejarah itu bisa berputar. Semuanya mulai dari pecahnya Perang Dunia Pertama di 1914. Terus 1915 ada janji manis kemerdekaan Arab. Di 1916 pengkhianatan terjadi lewat Sykes-Picot. 1917 Deklarasi Balfour disahkan. Lalu 1918 Ottoman benar-benar runtuh, tak tersisa. Dan masuk ke era 1920-an, kawasan yang udah nyatu berabad-abad itu resmi dicabik-cabik jadi negara-negara yang terpisah. Cuma butuh waktu sekitar 1 dekade aja, 10 tahun doang. Dan struktur politik serta identitas seluruh kawasan berubah total. Terus apa pentingnya sejarah ini buat kita sekarang? Gini, konflik yang tiap hari kita lihat di berita, mulai dari krisis yang gak kelar-kelar antara Palestina dan Israel, kehancuran dari Perang Irak, tragedi Perang Saudara di Suriah, perjuangan etnis Kurdi, sampai rivalitas panas antara negara-negara Arab dan Iran, itu semua punya benang merah yang sama. Semuanya berakar dari garis-garis batas buatan yang digambar seenaknya sama tangan kolonial lebih dari 100 tahun yang lalu. Makanya, kalau kita nggak paham fondasi sejarah ini, kita nggak bakal bisa benar-benar nangkep dinamika konflik dunia hari ini. Yang akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang harus banget kita renungin. Bisa nggak sih Timur Tengah nemuin kembali persatuannya? Apakah bangsa-bangsa di sana pada akhirnya mampu nyembuhin penyakit wahan dalam diri mereka, ngehapus sisa-sisa trauma kolonial, dan bangkit nembus garis batas yang dulu dipaksain ke mereka?